Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masuki hari Jumat Prapaskah yang ketiga, tanggal 28 Maret 2025. Mari kita merenungkan bacaan suci untuk mendapatkan inspirasi bagi perjalanan rohani kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang terutama ialah dengarlah, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepadanya, "Tepat sekali Guru, benar katamu bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Mengasihani Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itu jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan setelah itu tidak ada seorang pun yang berani lagi bertanya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam masa Prapaskah ini, Tuhan terus mengundang kita untuk berbalik kepadanya, meninggalkan segala dosa dan kembali pada kasih-Nya yang tak terbatas. Hari ini, bacaan dari kitab Hosea dan Injil Markus berbicara tentang pertobatan dan kasih sejati sebagai jalan menuju kerajaan Allah. Mari kita melihat poin-poin kecil yang ingin kita renungkan. Pertama, kita kembali kepada Tuhan, Allah yang setia dan penuh kasih. Dalam bacaan yang pertama, Allah mengundang umat-Nya untuk bertobat. Hosea menulis, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu." Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi orang yang ingin kembali kepadanya. Meskipun Israel berulang kali jatuh dalam dosa, Tuhan tetap setia dan penuh kasih. Allah tidak ingin hukuman, tetapi pertobatan. Allah siap mengampuni dan memulihkan kita. Dia menanti dengan sabar setiap anak yang ingin kembali kepadanya. Lalu kita bertanya, dalam masa Prapaskah ini apakah saya sudah sungguh-sungguh ingin bertobat dan kembali kepada Tuhan? Yang kedua, kasih hukum yang paling utama. Dalam Injil Markus, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab dengan dua hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Orang Farisi dan ahli Taurat seringkali sibuk dengan peraturan agama, tetapi Yesus menegaskan bahwa yang terpenting adalah kasih. Kasih kepada Allah harus menjadi pusat hidup kita. Kasih kepada sesama harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Ketika ahli Taurat memahami ajaran Yesus, Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Artinya, jalan menuju kerajaan Allah adalah dengan hidup dalam kasih yang tulus. Sebagai sebuah pertanyaan, apakah saya sudah sungguh mengasihi Tuhan dan sesama, atau masih sibuk dengan formalitas agama saja? Poin yang ketiga, menghidupi kasih dalam kehidupan sehari-hari.
Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan kasih, tapi juga menunjukkan kasih itu melalui hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk menghidupi kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kasih kepada Allah melalui doa, ibadah, dan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Kasih kepada sesama melalui perhatian, pengampunan, dan pelayanan kepada orang lain. Kasih yang nyata, tidak hanya dalam kata-kata tapi dalam perbuatan. Lalu kita bertanya, apakah kasih saya kepada Tuhan dan sesama sudah nyata dalam tindakan atau hanya sebatas kata-kata? Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, agar firman Tuhan ini benar-benar mengubah hidup kita, mari kita lakukan hal-hal konkret. Periksalah hubungan kita dengan Tuhan. Apakah saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh setiap hari? Apakah saya menjalankan ibadah hanya sebagai kewajiban atau dengan cinta? Periksalah juga hubungan kita dengan sesama. Apakah saya masih menyimpan dendam atau sakit hati? Apakah saya sudah memberi perhatian kepada orang-orang di sekitar saya? Lakukanlah juga tindakan kasih setiap hari. Ucapkan kata-kata yang membangun. Berbagi dengan orang yang membutuhkan. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Allah itu selalu setia dan menanti pertobatan kita. Kasih kepada Allah dan sesama adalah hukum yang paling utama. Kasih yang sejati harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita melanjutkan perjalanan prapaskah ini, mari kita benar-benar bertobat